Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Sufyan Ats-Tsauri lahir di Kufah pada tahun 96 Hijriah dan tumbuh besar di tengah-tengah keluarga yang baik, bertakwa dan berilmu. Ayahnya berpengaruh besar dalam bentuk orientasi keilmuan dalam dirinya, juga orientasi ibadah dan ketakwaan. Ibunya juga berpengaruh besar dalam membentuk diri Sufyan. Dan bagaimana kisahnya? Tonton terus video ini hingga selesai untuk mengetahui kisah selengkapnya. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Waqi'. Ia berkata, Ibu Sufyan berkata kepada Sufyan, "Wahai anakku, tuntutlah ilmu. Ibu akan membiayaimu dari hasil menyulam." Suatu ketika ibunya berkata kepadanya, "Wahai anakku, jika engkau menulis 10 huruf, perhatikanlah apakah engkau melihat dalam dirimu ada peningkatan rasa takut, santun, dan tenang. Jika engkau tidak melihat hal itu, maka ketahuilah bahwa ilmu itu membahayakanmu, bukan membawa manfaat bagimu." Sufyan menjalani awal masa hidupnya di Kufah, tanah kelahirannya. Di sanalah ia menimba ilmu, bertemu banyak guru, dan menghafalkan ilmu dari mereka. Suatu ketika berjalan waktu, situasi memaksanya meninggalkan Kufah menuju Basrah untuk bersembunyi di sana demi melarikan diri dari Abu Ja'far Al-Mansur yang memujuknya untuk menerima jabatan hakim, sementara tidak menginginkan jabatan apapun. Peristiwa ini terjadi ketika Sufyan menginjak usia 48 tahun. Dari Basrah, Sufyan selanjutnya pindah ke Hijaz. Dari sana ia selalu berbolak-balik antara Mekah dan Madinah. Pelarian Ats-Tsauri di berbagai negeri terus terjadi di sepanjang masa pemerintahan Al-Mansur. Ia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Sekali waktu ke Iran, lalu ke Hijaz, kemudian ke Yaman, hingga akhirnya ia pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji sekaligus menetap. Khalifah Al-Mansur sendiri bermaksud melaksanakan ibadah haji di tahun yang sama, yaitu 158 Hijriah. Sejumlah informasi sampai kepadanya bahwa Ats-Tsauri berada di Mekah. Ia lantas mengirim pesan kepada gubernur Mekah agar mencari, menangkap, dan menyalib Ats-Tsauri. Tak ayal, mereka mulai menancapkan kayu. Lalu mereka melakukan pencarian terhadap Ats-Tsauri untuk disalib. Mengetahui hal tersebut, Sufyan Ats-Tsauri segera berjuntai ke tirai Ka'bah, lalu bersumpah agar Allah tidak membiarkan Al-Mansur memasuki Mekah. Ia bersujud dan memanjatkan doa yang disertai sumpah. Benar saja, terjadilah karomah luar biasa bagi Ats-Tsauri. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khalifah Al-Mansur menderita sakit sampai akhirnya meninggal dunia sebelum sempat mengunjung Mekah. Hal tersebut menjadi salah satu karomah dan keberkahan bagi Ats-Tsauri. Rahasia di balik penolakan Ats-Tsauri terhadap jabatan tersebut, serta pilihannya untuk menghindarinya dari menjadi buronan ke berbagai negeri adalah karena ia tidak dapat menahan diri untuk membiarkan setiap kemungkaran yang dilihatnya. Dengan menjadi pejabat di pemerintahan, ia akan melihat fakta-fakta kemungkaran yang tidak mau ia saksikan, plus dengan segala intrik istana. Ats-Tsauri berkata mengenai dirinya, "Apabila aku menyaksikan suatu kemungkaran dan aku tidak melakukan apa-apa atau mendiamkannya, niscaya aku mengeluarkan kencing darah saking mendalamnya kesedihanku." Ia menyadari bahwa dirinya akan menyaksikan berbagai kemungkaran dan ia tidak akan sanggup berkata-kata atau melarangnya. Oleh karena itu, ia lebih memilih melarikan diri sambil jika merasa takut daripada harus mendiamkan kemungkaran dan kebatilan. Tidak selesai sampai di situ, Ats-Tsauri juga menjadi buronan pada saat khalifah baru menjabat setelah Al-Mansur. Imam Ats-Tsauri sempat mengira bahwa cobaan yang menimpanya sirna dengan meninggalnya Khalifah Al-Mansur. Ia pun kembali ke Kufah, muncul di hadapan publik dan meriwayatkan hadis serta memberi pengajaran seperti sedia kala. Akan tetapi ia dikagetkan oleh kedatangan sang khalifah baru, Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur, untuk memintanya menduduki jabatan sebagai hakim. Ketika Khalifah Al-Mahdi menemuinya, terjadilah dialog menakjubkan berikut ini. Khalifah Al-Mahdi berkata, "Wahai Abu Abdullah, ambillah stempelku ini dan terapkanlah Al-Quran dan As-Sunnah di tengah-tengah umat ini. Izinkan aku berbicara, wahai Amirul Mukminin, asalkan engkau memberiku jaminan keamanan," ujar Imam Ats-Tsauri. "Tentu saja," jawab Al-Mahdi. Ats-Tsauri berkata, "Janganlah mengirim utusan untuk menemuiku sebelum aku sendiri yang menemui engkau, dan jangan memberi aku sesuatu sebelum aku memintanya." Betapa marahnya Al-Mahdi mendengar perkataan itu, ketika hampir saja ia memukulnya. Juru tulisnya mengingatkan, "Bukankah engkau Amirul Mukminin telah memberi jaminan keamanan untuknya?" "Ya,"
Akan tetapi, tulislah surat perjanjian kerja sebagai hakim baginya, jawab Al-Mahdi. Sang juru tulis kemudian menulisnya, lalu menyerahkannya kepada As-Sawri dengan sangat terpaksa. Selanjutnya, As-Sawri menyingkir dari hadapan Khalifah Al-Mahdi dengan membawa surat perjanjian kerja sebagai hakim yang dibubuhi stempel sang Khalifah sendiri. Tatkala melewati sungai Tigris, ia mencampakkan surat itu ke sungai. Ia ditemani rekan-rekannya yang melarang hal tersebut. Mereka menyarankan agar ia mau menerima jabatan sebagai hakim dan menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sawri menilai saran mereka itu bodoh dan pemikiran mereka dangkal. Kemudian As-Sawri ke Basrah dan bersembunyi di kediaman Imam ahli hadis Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Tatkala para pencari hadis mengetahui keberadaan As-Sawri, mereka bertamu ke rumah Yahya Al-Qattan. Hingga akhirnya tersiarlah keberadaannya. Ia pun pergi meninggalkan Basrah menuju Kufah lagi dan bersembunyi di kediaman Abdurrahman bin Mahdi. Khalifah Al-Mahdi meningkatkan perburuan terhadap Imam Sufyan As-Sawri dan membuat sembara berhadiah 100.000 dirham bagi siapa saja dapat menghadirkan sang imam. Terlebih lagi ketika Khalifah mengetahui bahwa As-Sawri telah membuang surat perjanjian kerja itu ke sungai. Demikianlah Imam Sufyan As-Sawri menjadi buronan dari satu negeri ke negeri lainnya. Ia dikejar-kejar tentara Khalifah tapi tidak kunjung tertangkap. As-Sawri menghabiskan 2 tahun terakhir dalam hidupnya sebagai pelarian yang dicekam ketakutan. Ada sebuah kisah unik tentang pelarian dan persembunyiannya. Ketika berada di Basrah, ada sayembara dengan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa menangkap Sufyan As-Sawri. Saat itu ia berada di sebuah kebun, bekerja di sana demi mendapatkan upah. Ia bekerja sebagai penjaga kebun. Suatu ketika, petugas pajak melintas di dekatnya dan bertanya, "Engkau dari mana wahai Pak Tua?" Sufyan menjawab, "Dari Kufah." Petugas pajak bertanya, "Kabarkanlah kepadaku kurma mana yang lebih manis, kurma Basrah ataukah kurma Kufah?" Sufyan menjawab, "Terkait kurma Basrah, aku tidak pernah mencicipinya. Sementara kurma Sabiriyah di Kufah rasanya manis." Petugas pajak berkata, "Betapa pedustanya engkau ini wahai Pak Tua. Mereka semua bekerja di sini pernah memakan kurma saat ini, sementara engkau mengaku tidak pernah mencicipinya." Kemudian petugas pajak kembali menemui pemimpinnya dan memberitahukan kepadanya perihal kata-kata yang disampaikan penjaga kebun dan jawaban disampaikan si penjaga kebun. Kemudian pemimpin pajak berkata, "Celaka, kejarlah dia. Jika engkau berkata benar tentang kejujurannya, maka dia itu adalah Sufyan As-Sawri. Tangkaplah dia agar engkau bisa bertemu dengan Amirul Mukminin Al-Mahdi." Petugas pajak kembali untuk mencari si penjaga kebun, tapi sudah tidak ada karena ia cari sudah pergi dan bersembunyi di salah satu rumah di Basrah. Ketika itu ia ditanya mengapa selalu melarikan diri. Ia menjawab, manusia itu punya tempat bernaung, seperti halnya hewan juga punya tempat bernaung, dan raja juga punya tempat bernaung. Kendati demikian, ia tidak pernah berpikir barang sedetik pun untuk menerima jabatan yang ditawarkan. Subhanallah, ialah imam cendekia, manusia langka kerana menghindari kedudukan, yang harus menanggung derita akibat berbagai cobaan dan ujian. Sementara banyak orang yang tak sebanding dengannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak seberat sayap nyamuk pun dari segi keilmuan, malah mengais-ngais kedudukan dengan berbagai cara. Imam Sufyan As-Sawri terus berkutat dengan cobaan, sampai akhirnya datanglah kelapangan dan sang pemilik langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyudahi cobaan penderitaan dari kesedihannya serta memuliakan dengan karomah luar biasa dengan cara memulangkannya ke hadiratnya sebelum para pemburu sempat mencokok dan menyiksanya. Yang mengagumkan, Imam As-Sawri sempat menulis surat kepada Khalifah Al-Mahdi, "Engkau mengusirku, membuangku dan menerorku. Allah pasti memberi keputusan antara diriku dengan dirimu. Aku berharap agar Allah memberiku kebaikan sebelum datangnya surat balasan." Kemudian datanglah surat balasan untuk Imam As-Sawri. Akan tetapi ia meninggal dunia terlebih dahulu dan berakhirlah cobaan yang menimpanya. Wafatnya Sufyan As-Sawri. Kematian Sufyan adalah kematian yang menyakitkan karena alim mulia ini selalu berpindah-pindah, melarikan diri dan bersembunyi, selalu menjadi buronan sultan dan anak buahnya. Kematian datang kepadanya pada malam hari di Basrah pada bulan Sya'ban tahun 161 Hijriah. Sufyan rahimahullah memberikan wasiat kepada Abdurrahman bin Abdul Malik agar menyolatinya.
Ketika ia meninggal, Abdurrahman pun memenuhi wasiatnya tersebut dengan menyolatinya bersama sahabatnya dan penduduk Basrah. Masya Allah, tabarakallah. Demikianlah kisah Imam Sufyan Ats-Tsauri yang sangat masyhur. Kisahnya penuh ibrah dan mengandung banyak hikmah untuk kita teladani. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.